وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Ditjen Migas Al-Ikhlas yang Allah muliakan, semoga semua kita yang hadir diberkahi Allah, diberkahi rezekinya, diberkahi keluarganya, diberkahi keturunannya, dan dimudahkan urusan kita dunia, dan dimasukkan kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir insyaallah. Dan semoga yang hadir juga dilimpahkan penghasilannya ya minimal 50 juta per bulan insyaallah. Ya Rabbal alamin. Masyaallah, semangat terus nih, luar biasa. Sudah Ramadan yang ke-6. Masyaallah, wajah-wajah semakin ceria, yang tua semakin muda, yang muda semakin muda. Masyaallah, luar biasa. Insyaallah muslimin muslimat yang belum kawin, yang belum disunat, insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Bapak Ibu rahimakumullah, kita sudah menyadari semua bahwa kita butuh orang lain, dan kita tidak bisa hidup dengan normal tanpa bantuan orang lain. Nah, orang lain itu bisa orang tua kita, bisa saudara kita, bisa teman-teman kita, dan juga bisa dia berupa atasan atau bawahan, semua itu orang lain. Nah, inilah disebut dengan kesolihan sosial, bahwa karena kita butuh orang lain, maka kita harus berbuat baik kepada orang lain. Kita tidak mungkin ada sampai sekarang ini kalau tidak ada seorang yang bernama ibu kita, yang mau mengandung kita, yang mau bersabar bersama kita dalam kandungannya selama 9 bulan. Dan ada kejadian seorang anak menggendong ibunya pergi haji, berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah, tidak pakai kendaraan sama sekali. Dia tawaf, dia sa'i, dia berangkat menggendong ibunya wukuf di Arafah, dia mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, bolak-balik melempar jumrah, ula wusta Aqabah. Pada tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah, ya, dari sejak tanggal 10 sudah melempar jumrah Aqabah. Dan itu semua dia lakukan dengan menggendong ibunya. Tiba-tiba dia ketemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Dia bertanya, apakah sudah cukup aku membalas kebaikan ibuku kepadaku? Kata sahabat ini, innahu laqafzatan wahidan fi batni ummika la yusawi bihadza. Jadi sekalipun kau menggendong ibu kamu, kata sahabat itu, pergi haji bolak-balik, itu belum mampu membalas tendangan kamu ketika kamu masih dalam kandungan ibu kamu. Tendangan sekali aja. Berapa kali kita menendang ketika kita masih janin dalam kandungan ibu kita? Tak terhingga jumlahnya kita menendang siang malam. Nah, itulah namanya bahwa kita harus membalas kebaikan orang lain, kebaikan ibu kita yang begitu luar biasa kepada kita.
Banyak orang begitu mudah melupakan kebaikan ibunya. Ibunya dibentak-bentak, diperlakukan layaknya pembantu, kayak jongos. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini dia yang disebut dengan kesalehan sosial. Oh, kita harus berbuat baik kepada orang lain. Itu masih dalam kandungan. Belum lagi setelah kita lahir, ibu kita menyusui kita. Kalau ternyata ibu seseorang meninggal dunia, ada orang lain yang menyusuinya, sekalipun dengan air susu yang lain. Tetapi itu juga adalah kebaikan orang lain kepada kita. Allah yang menggerakkan orang lain tersebut sehingga mereka berbuat baik kepada kita. Kita nggak mampu membuat air susu, kita nggak mampu makan sendiri, kita disuapi. Kita nggak mampu mandi sendiri, kita dimandiin. Kita nggak mampu memakai pakaian sendiri, kita diberi pakaian. Sampai kita besar seperti ini, apakah pantas kemudian setelah menjadi besar dan mandiri, lalu kemudian dia merasa dirinya tidak butuh orang lain? Tidak, kita butuh orang lain. Karenanya kita harus niatkan di hati kita punya kesalehan secara sosial. Kita harus berbuat baik kepada orang lain, siapapun itu. Mungkin orang lain itu berupa orang yang kita tidak kenal, dia miskin, dia butuh bantuan. Mungkin juga orang lain itu beda agama dengan kita, tapi dia butuh bantuan kita dalam kondisi kesulitan. Dulu Rasulullah SAW setiap pagi keluar membawa roti, membawa secangkir teh. Lalu kemudian Rasulullah SAW mendatangi orang tersebut yang dia buta dan dia ucapannya menghina Rasulullah SAW. Dia mengucapkan Muhammad Majnun, Muhammad Majnun, Muhammad Majnun, Muhammad gila, Muhammad gila, Muhammad gila. Nabi tidak tersinggung. Dan lebih dari itu, orang buta ini adalah orang Yahudi. Tapi Nabi setiap pagi dia menyobekkan rotinya, dicocolin ke teh yang hangat itu, disuapin ke mulutnya. Masya Allah, Rasulullah SAW tetap berbuat baik sekalipun kepada orang yang telah menghinanya, merendahkannya. Bagi Nabi tetap berbuat baik kepadanya karena dia butuh bantuannya. Dia buta, nggak bisa bekerja, tidak punya penghasilan sama sekali, dia butuh bantuan. Nabi membantunya, Masya Allah. Dan begitu Abu Bakar As-Siddiq mengganti Rasulullah SAW setelah Nabi wafat, yang pertama kali Abu Bakar As-Siddiq tanyakan, apa yang diperbuat Nabi setiap hari? Kata Ibunda Aisyah, istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin, dia mengatakan, dia putri Abu Bakar As-Siddiq, dia mengatakan bahwa, ya walidi, wahai ayahku, dia selalu keluar, Rasulullah SAW selalu keluar pagi menyuapin kepada orang buta Yahudi. Perhatikan, ketika Abu Bakar Siddiq datang, dia tidak tahu apa yang Nabi lakukan. Dia meletakkan makanan di depannya, meletakkan minumnya di depannya, lalu kemudian dia diam aja. Abu Bakar Siddiq, kata orang Yahudi, kayaknya ini bukan yang kemarin. Kata Abu Bakar Siddiq, yang kemarin biasa. Tidak, kalau yang kemarin dia rotinya disuabekin, dicocolin kepada tehnya, disuapin kepadaku. Itu yang kemarin. Kalau yang sekarang pasti bukan yang kemarin. Iya benar, kata Abu Bakar Siddiq. Yang kemarin sudah wafat. Sekarang aku penggantinya. Siapa dia yang wafat itu? Dia namanya Muhammad. Muhammad yang aku hina itu? Iya. Yang aku bilang majnun? Iya. Dia menyesal. Dia menyesal bahwa seumur hidupnya ternyata telah diurus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah puncak kesalehan sosial seorang Rasul yang sangat kita muliakan. Bacakan selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah,
Itulah dia gambaran betapa kita memang harus berbuat baik kepada siapapun. Kesolehan sosial adalah merupakan kebaikan kita kepada orang lain. Itu baru dari segi perilaku. Adapun dari segi hati nurani, janganlah sekali-kali kita menyimpan sakit hati kepada orang lain. Janganlah kita dengki, hasut kepada orang lain. Ngapain kita dengki? Oh, mereka juga dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka dapat jabatan tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengangkatnya. Kenapa kita iri? Tidak usah kita mengatakan bahwa ini pejabat baru sudah melebihi aku sudah bertahun-tahun di sini nggak naik pangkat, ini baru sekian tahun sudah naik pangkat, waduh, benci kepadanya. No, tidak Bapak Ibu. Kenapa? Dia naik pangkat dari Allah SWT. Allah yang mengatur. Mungkin dia punya relasi, punya teman, boleh jadi, tapi itu semua atas izin Allah SWT. Nah, kecuali memang menggunakan cara-cara haram, cara-cara yang menipu, cara-cara zalim, itu baru kita perbaiki. Tapi kalau ternyata normal-normal saja, karena prestasinya, karena keahliannya, karena kejujurannya, karena akhlaknya yang baik, dengan naik pangkat, itu biasa saja. Itu takdir Allah. Nggak perlu kita iri, nggak perlu kita sakit hati. Itulah namanya juga kesolehan sosial. Nah, kenapa? Karena kita tetap butuh orang lain. Kita tidak mungkin hidup tanpa orang lain. Boleh jadi kita berkata, sekarang aku mandiri, penghasilanku banyak, uangku banyak, jabatanku tinggi. Ngapain? Aku butuh orang lain. Pasti dia sebagai seorang pejabat, sebagai seorang direktur, sebagai seorang menteri, sebagai seorang staf dan sebagainya, dia pasti butuh bantuan orang lain. Tidak mungkin sebuah perusahaan, sebuah instansi bisa berjalan oleh seorang sendirian. Gak mungkin. Pasti dia menjadi direktur karena kebaikan orang lain yang mau menjadi staf-stafnya. Coba, tidak ada yang mau jadi stafnya, gak mau jadi sebagai pejabat keuangan, gak mau menjadi sekretarisnya, gak mau menjadi sebagai anggotanya. Ini gak mungkin jadi direktur. Artinya apa, teman-teman Allah? Kalau kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk mempunyai suatu kedudukan yang tinggi, misalnya, jangan sekali-kali merendahkan orang lain. Karena kita semua mendapatkan posisi itu karena ada orang lain yang mau mendukung kita, yang mau menjadi staf kita. Itulah Bapak Ibu Allah, pentingnya kita mempunyai sikap dan akhlak kesolehan sosial. Ibarat bangunan ini Bapak Ibu. Bangunan ini misalnya nih ada genteng, ya, ada beton misalnya kan, dan kemudian ada lantai dan sebagainya. Maka Bapak Ibu Allah nggak boleh main sombong-sombongan. Genteng misalnya dia merasa di atas, ya, genteng merasa di atas misalnya, lalu kemudian dia menginjak-injak di bawah. Ya enggak lah. Kata beton, wahai genteng, aku yang mengangkat kamu. Kalau nggak ada aku, kamu nggak akan bisa di atas. Kata beton. Nah, artinya apa? Ada posisi di atas itu semua karena ada yang lain yang mendukungnya, yang menopangnya. Bapak Ibu rahimakumullah, suatu saat nanti kita yang masih muda ini, gagah perkasa ini, kuat seperti ini, punya penghasilan, punya jabatan, punya pengaruh, suatu saat akan tiba kita di sebuah usia di mana kita lemah, tidak berdaya. Kita mungkin nggak mampu berjalan karena penyakit. Kita mungkin nggak bisa lagi makan dengan tangan kita sendiri, butuh bantuan orang lain karena kita sudah tua dan renta. Maka ingat bahwa jangan sekali-kali saat kita mampu mandiri lalu kemudian kita mendolimi orang lain, karena suatu saat kita akan menjadi tua dan kita pasti butuh bantuan orang lain. Kok akan itu Bapak Ibu Allah? Suatu saat kita akan meninggal dunia. Coba, saat kita meninggal dunia, kita pasti butuh orang lain. Siapa yang akan
memandikan kita? Siapa yang akan mengkafani kita? Siapa yang akan menggotong keranda kita ke kuburan? Siapa yang akan menggali kuburan kita? Siapa? Kalau bukan orang lain, kita gak bisa apa-apa. Nah, oleh karena itu kita wajib mempunyai kesalehan sosial. Kita harus saling menghargai, saling memuliakan, saling menghormati. Karena hanya dengan cara itu, Bapak Ibu Allah, kita akan menjadi orang yang dihormati. Dan dengan cara itu kita akan menjadi orang yang dimuliakan. Maka man la yukrimun nas la yukrim. Siapa yang tidak memuliakan orang lain, dia tidak akan dimuliakan. Bapak Ibu Allah, ingat bahwa kita harus soleh kepada orang lain. Nah, persoalannya sekarang, bagaimana caranya kita selama Ramadan ini kita membuktikan bahwa kita mempunyai kesolihan sosial? Pertama, Bapak Ibu Allah, biasakan kita berbagi makanan, entah itu berbagi sahur, entah itu berbagi buka puasa. Kata Nabi SAW bahwa man yuftiru sha'iman kana lahu ajru kafa'ilihi. Siapa yang memberikan buka puasa kepada orang sedang berbuka puasa, maka dia dapat pahala seperti orang yang mengerjakannya. Min wairi ayyunqas min ujurihi syai'a, tanpa dikurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Jadi kita dengan berbagi puasa sekalipun sedikit, mungkin kita berbagi kurma, ya. Kita seringkali melihat di Mekah atau Madinah pada saat kita mungkin sedang umroh di sana. Di sana pas bulan Ramadan, terutama menjelang buka puasa, orang-orang berlomba-lomba berbagi kurma. Mungkin dia pun tidak kaya, dia tidak punya kemampuan membeli kurma berbox-box, enggak. Dia hanya mampu beli kurma sekilo saja. Akhirnya apa? Dia menunggu, ya. Dia menunggu di pintu masjid. Bapak-bapak, dia menunggu di pintu masjid, dan dia kemudian, Bapak-bapak, dia berbagi kurma itu kepada orang yang lewat. Sebiji kurma, sebiji kurma, sebiji kurma. Masya Allah, sebiji kurma. Kata Nabi, ittaqin nar walau bisyaqqi tamr. Lindungi dirimu dari api neraka sekalipun hanya dengan bersedekah separuh kurma. Perhatikan. Jadi tidak harus orang kaya yang bersedekah. Sekalipun seorang gak mampu, mungkin hanya mampu beli setengah kilo kurma, boleh berbagi. Kan kita kebahagiaan. Dia pas mendengar adzan, dia berbuka puasa dengan kurma di tangannya itu, yang diberikan seseorang di pintu gerbang masjid itu. Masya Allah, tak terhingga kemudahan kita. Kata Nabi, sekalipun separuh kurma itu bisa jadi akan melindungi kita dari api neraka. Masya Allah, ittaqin nar walau bisyaqqi tamr. Karenanya biasakan menjadi orang yang berbagi. Berbagilah, berbagilah setiap saat. Dan itu adalah pahala besar, Bapak Ibu rahimahullah. Yang kedua, jangan menyakiti orang lain. Jangan berkata-kata kasar kepada orang lain. Sekalipun mungkin orang lain itu memanggil kita dengan cara-cara kasar, mungkin menyakiti kita, mungkin dia membuat kita marah. Kata Nabi, jangan marah. Kalau ada orang buat kamu marah, bilang kepadanya, kul inni shaim, aku sedang berpuasa. Ada orang mau ajak bertarung, bertengkar, maaf, aku sedang berpuasa. Tapi jangan kemudian berkata, nanti setelah buka puasa ya kita taruh. Bukan begitu. Artinya bahwa kita harus kendalikan nafsu. Artinya seorang yang hidup sebagai hamba Allah SWT, dimanapun dia berada, dia selalu baik. Dan dia tidak pernah merasa kalah. Sekalipun dia mengalah, dia tahu bahwa dia lebih kuat, dia tahu bahwa dia mampu mengalahkan lawannya, tapi dia tahu bahwa aku dosa kalau aku menyakiti orang lain. Makanya dulu pernah salah satu putra Nabi Adam AS yang bernama Habil. Habil lebih kuat daripada Qabil. Dan Qabil, karena dia tidak mau ikut syariat panduan Nabi Adam bahwa dia harus
menikahi saudarinya Habil karena dia melihat saudari Habil tidak cantik, dan kemudian dia ingin menikahi saudari kandungnya yaitu yang kembarnya, dan itu tidak boleh, kan itu syariat berlaku ketika itu karena dia lebih cantik bagi dia, maka dia akhirnya mau membunuh Habil. Nah, secara posisi jasmani Habil lebih kuat dan dia bisa membunuh Qabil, bisa dalam hitungan sekejap dia mampu. Pas Qabil mau membunuh dia, dia mengatakan, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullah rabbal alamin. Sekalipun kamu ingin bunuh aku tidak akan melawan, karena aku tahu bahwa ini adalah dosa besar dan aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah akhlak baik, akhlak sosial luar biasa seorang anak putra Nabi Adam AS yang bernama Habil, Masya Allah. Dan kata Nabi, min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda semakin dekatnya kiamat, kasratul haraj, banyaknya pembunuhan di mana-mana terjadi pembunuhan. Nanti suatu saat akan menjadi seperti itu. Kata Nabi, kalau ini terjadi, dan ini Anda sesama muslim, kalau melawan orang kafir itu perang itu biasa, tapi ini sesama muslim nanti mendekati hari kiamat. Kata Nabi, kun ka ahadi ibni Adam. Pada zaman itu, ketika itu terjadi, jadilah kamu seperti Habil, putra Nabi Adam alaihissalam, di mana dia tidak melakukan pembalasan atas perlakuan orang lain. Sampai seperti itulah fitnah menjelang hari kiamat. Tapi tetap kita harus dituntut untuk mempunyai kesalihan sosial. Masya Allah. Sampai kata Nabi, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kul ini shaim, katakan aku sedang berpuasa. Begitulah orang-orang yang hidup di Ramadan, dia mempunyai kesalahan yang tinggi sehingga dia tidak akan pernah menyakiti saudaranya. Kemudian yang ketiga, di antara kesolehan sosial di Ramadan adalah dia tidak akan pernah berkata-kata bohong. Kenapa? Karena dia tahu bahwa perkataan bohong, menipu, menyakiti orang lain, dan berbuat sesuatu yang membuat orang lain menjadi rugi dan sebagainya, maka itu tidak akan pernah dilakukan. Karena dia tahu apa kata Nabi, man lam yada qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi haja fi ayyada'a ta'amahu wa syarab. Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata bohong, menipu, dan berkata-kata kasar, maka dia tidak ada gunanya berpuasa. Allah telah mencabut pahala puasanya. Inilah yang kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Di Ramadan banyak sekali simbol-simbol amal soleh yang bisa menjadi penyebab kesolehan sosial. Di antaranya juga adalah menjaga silaturahim. Dengan cara apa? Sholat berjamaah di masjid. Ini juga silaturahim, dan ini juga termasuk kesolehan sosial. Makanya kalau kita sholat berjamaah di masjid, jangan setelah sholat langsung pergi. Sempat ketemu temannya, jabat tangan, dan sempatkan saling menanyakan kondisinya. Dan apa kata Nabi? Man ahabba ayyub satalahu fi rizqi wa ayyub salahu fi asari falyasil rahimahu. Siapa yang ingin diperluas rezekinya, dipanjangkan usianya, hendaklah dia selalu menyambung silaturahim. Jadi silaturahim itu akan membawa keberkahan dalam hidup kita. Dan di antara rahasia salat berjamaah di masjid itulah adalah dalam rangka silaturahim. Seharusnya setiap orang Islam bersatu, karena tidak ada alasan orang Islam berpecah belah. Mengapa? Karena setiap hari sudah berjamaah, setiap hari bertemu dengan teman-temannya. Mengapa mau berpecah belah? Tidak. Seharusnya semua umat Islam bersatu di muka bumi. Tidak boleh saling menjatuhkan, tidak boleh saling merendahkan. Karena kita semua satu kesatuan menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari berkumpul bersama-sama di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di Ramadan kita dimudahkan untuk sholat berjamaah di masjid. Di luar Ramadan kita sulit. Kenapa? Karena nggak berpuasa. Sebab setelah itu dia
habis mungkin jam siang keluar ke warung. Ya, sekarang kita kan mau ke warung nggak bisa. Kenapa? Sedang berpuasa. Ada sih 1-2 masuk warung yang pakai hordengnya, ada gitu ya. Ada warung pakai hordeng, kepalanya nggak kelihatan sih, tapi kakinya berjajar di bawah kelihatan. Nah itu terjadi. Tapi itu insya Allah itu ada sebagian orang yang jauh dari sana aja, yang mereka itu memang ya mungkin kita nggak tahu apa alasannya. Tapi yang jelas Bapak Ibu Allah, kita harus senantiasa punya kesolehan sosial dan kita harus berbuat baik kepada orang lain. Ingat bahwa kita belajar dari orang lain dan kita besar karena orang lain. Termasuk juga kesolehan sosial Bapak Ibu Allah adalah kita diwajibkan membayar zakat fitrah sebelum sholat Id. Nah, itu juga untuk membantu saudara-saudara kita yang mereka ingin bergembira di hari raya. Makanya zakat fitrah itu harus dibayar sebelum sholat. Dan itu juga termasuk kesolehan sosial. Dan itu kita membuat gembira orang lain. Itu harus surur di akhir. Kamu memasukkan gembira kepada saudara kamu. Ini juga termasuk kesolehan sosial. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, tidak mungkin kita bisa melakukan kesolehan itu semua tanpa iman. Karenanya Bapak Ibu rahimahullah, kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dengan iman ini kita akan terpanggil ingin berbuat baik kepada orang lain. Tanpa iman kita tidak akan tergerakkan untuk berbuat baik orang lain. Dengan berpuasa kita merasakan sedihnya penderitaan saudara kita di Palestina. Mereka kehilangan rumah, mereka kehilangan makanan untuk dimakan tidak ada. Berhari-hari mereka bersembunyi di bunker-bunker hanya untuk menyelamatkan nyawa mereka. Mereka butuh bantuan. Maka kita harus punya kepedulian terhadap mereka. Iya ya, betapa berat menahan lapar itu sangat berat Bapak Ibu rahimahullah. Padahal hanya dari fajar sampai maghrib gitu loh. Masa kita tidak seperti itu? Makanya ketika Ramadan Bapak Ibu rahimahullah dikatakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi adalah paling baiknya manusia. Masya Allah. Wa kana ajwadu ma fi Ramadan karrihil mursalah. Nabi begitu masuk Ramadan dia semakin punya kesalehan yang luar biasa, semakin membantu orang lain tak terhingga. Dan dia Nabi tidak pernah menolak. Setiap ada pengemis Nabi berbagi. Nabi sudah siapkan untuk berbagi. Dan Nabi tidak pernah menolak siapapun yang datang minta-minta. Tapi Nabi kasih nasihat. Ketika datang seseorang dia minta-minta, Nabi mengatakan aliyadul uliya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah, artinya apa? Bahwa Nabi sekaligus dia ngasih sedekah, sekaligus juga Nabi mengasih motivasi bahwa setelah itu kamu yang minta-minta lagi. Benar, para sahabat ketika itu mereka setelah ditegur Nabi dengan ucapan itu, mereka langsung berubah. Dia berdagang ke pasar-pasar, lalu kemudian dia berbagi bersedekah. Begitulah kita diajarkan agar selalu menjadi seorang yang punya kepribadian soleh secara sosial. Kenapa? Kita belajar dari alam semesta, Bapak Ibu. Kita belajar dari alam semesta. Matahari setiap hari mengirim cahaya kepada kita. Perhatikan, kita wajib hidup memberikan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Nabi. Paling baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Itu. Dan semua wujud dalam semesta berbagi. Matahari berbagi cahaya. Seandainya matahari dia tidak mau berbagi cahaya, kita sudah mati. Tak mungkin ada makhluk hidup di dalam semesta ini. Perhatikan kebaikan matahari luar biasa, berbagi cahaya terus-menerus dan tidak minta balasan apa-apa. Itulah kesolehan sosial. Dia berjiwa volunteerisme, tidak mengharap balasan apa-apa. Sebetulnya kesolehan sosial, Bapak Ibu rahimahullah. Dan kemudian di saat yang sama, Bapak Ibu rahimahullah, ketika kita melihat pohon-pohon berbuah, Masya Allah, luar biasa. Sampai-sampai para ulama mereka itu mengatakan, kun kasyajar yurma bil hajar ya'ti kasimar. Jadilah kamu dalam mempunyai akhlak sosial seperti pohon yang berbuah, kata para ulama. Perhatikan,
Kalau kamu ingin tahu bagaimana kebaikan sosial seseorang, belajar dari pohon yang berbuah. Yurma bil hajar, orang melempar batu kepadanya, ya'ti kathimar, dia membalas mengasih buah. Masya Allah, luar biasa. Ini filosofi indah sekali. Orang melempar batu, dia mengasih buah. Masya Allah. Teringat kisah Rasulullah SAW ketika masih di kota Mekah. Orang-orang melempar kotoran, orang-orang melempar batu ke Nabi. Nabi tetap mengajarkan iman, mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tidak pernah benci kepada mereka. Nabi tetap menziarahi mereka ketika mereka sakit. Bahkan ketika Nabi mendengar orang yang sering menyakiti itu, orang yang sering melempar budi tengah jalan, Nabi lewat menuju tempat ibadah dan mendengar mereka sakit, Nabi yang pertama-tama kali menjenguknya. Masya Allah, Nabi tidak pernah sakit hati. Jadi orang yang punya kesulitan sosial, dia tidak pernah menyimpan dendam, tidak pernah menyimpan sakit hati kepada orang lain. Itulah dia ciri orang yang selalu punya kesulitan sosial. Seperti pohon yang berbuah, dilemparin batu, dia membalas buah. Nah, Masya Allah, barakallah. Kita juga seperti itu, Bapak Ibu. Ya, kita disakiti, sabar. Insya Allah. Aku sedang berpuasa, oh, maaf. Tapi kasih nasihat, jangan lakukan itu dosa, itu tidak baik. Nah, Bapak Ibu, begitulah kita, agar kita menjadi hamba Allah dan Allah suka kepada orang yang bersih hatinya. Apa kata Allah? Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di hari kiamat tidak berguna harta seseorang, tidak berguna jabatan seseorang, tidak berguna apa yang dia miliki, apapun tidak berguna. Yang berguna hanya satu, yaitu dia kembali kepada Allah membawa hati yang bersih. Tidak ada seorang pun yang dia benci, tidak ada seorang pun yang merasa sakit hati. Sebelum tidur dia sudah memaafkan semua orang yang pernah menyakiti hatiku, kata dia di hatinya. Hari ini dari pagi sampai sore aku maafkan. Masya Allah, luar biasa. Ini dia ternyata kata kunci untuk masuk surga, yaitu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang bersih. Dan ini inti daripada kesulitan sosial, kita kembali kepada Allah membawa hati yang bersih. Di zaman Nabi ada seorang sahabat, Nabi duduk bersama sahabat-sahabatnya. Masya Allah, kata Nabi, dia bercerita, "Wahai sahabat-sahabatku, sebentar lagi akan datang seorang ahli surga." Terus kata para sahabat, siapa ya? Tiba-tiba datang seseorang, oh ini dia orangnya, ahli surga. Besoknya lagi Nabi mengatakan lagi kepada sahabat yang sama, sebentar lagi akan datang seorang ahli surga. Sahabat menunggu, jangan-jangan orang lain lagi. Ternyata begitu datang, dia juga. Loh, kok hanya dia? Hari ketiga Nabi berkumpul lagi. Nabi mengatakan, sebentar lagi akan datang seorang ahli surga. Sahabat mengira orang lain, ternyata yang datang dia juga. Akhirnya ada seorang sahabat, dia ingin tahu apa sih kelebihan orang ini. Sampai 3 hari berturut-turut ada Nabi diberi kabar gembira. Dia tidak tahu, orang itu tidak tahu. Tapi Nabi beritahu kepada sahabat-sahabatnya, ini ahli surga. Nah, dia ingin tahu apa rahasianya. Dia mengetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, boleh aku nginep di sini? Boleh, nggak apa-apa. Maka kemudian dia nginep di rumah itu selama 3 hari. Setiap hari dia ngintip apa yang dikerjakan orang itu. Tapi biasa saja. Dia hanya datang keluar rumahnya pas jam sholat. Selebihnya dia biasa saja, nggak punya kelebihan apa-apa. Bahkan sahabat ini sholat tahajud, dia nggak sholat tahajud. Loh, tapi kok masuk surga? Aku sholat tahajud berkali-kali setiap malam, nggak disebut ada surga. Dia biasa saja, hanya sholat subuh berjamaah di masjid, kok masuk surga? Akhirnya dia tanya kepada orang itu, tahu nggak kenapa aku nginep di sini 3 hari? Aku nggak tahu. Nah, tahu nggak, Nabi menceritakan kepada kami semua, kamu ahli surga. Hah? Aku ahli surga? Iya. Loh, aku nggak tahu. Tapi aku ingin tahu apa yang kamu kerjakan. Kok Nabi mengatakan kamu ahli surga? Kamu nggak tahajud malam-malam? Iya. Terus kamu kenapa ahli surga? Terus kata sahabat ini, anak kamu tahu, aku orang biasa saja. Aku biasa saja.
seperti yang kamu lihat, nggak punya kelebihan apa-apa, tapi pasti kamu punya kelebihan. Kenapa Nabi kok bisa mengatakan itu sampai 3 hari? Terus kata dia, aku punya satu hal, aku tidak pernah benci kepada seseorang, dan aku tidak pernah sakit hati kepada seseorang yang pernah menyakitiku, dan aku tidak pernah menyimpan dendam pada seseorang, dan aku selalu memaafkan jika ada orang yang pernah menyakitiku. Dan sebelum aku tidur, aku lepaskan semua beban hatiku, dan semua aku lepaskan dan aku maafkan orang-orang yang pernah menyakitiku. Masya Allah, kata sahabat ini yang belum aku punya. Benar aku ahli sholat, benar aku ahli puasa, benar aku ahli zikir, benar aku ahli Quran, tapi ternyata di hatiku kotor, aku sering menyakiti orang lain. Begitulah para ikhwan. Kesalahan itu adalah sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa menghindar dari kesalahan sosial, dan karena kita butuh orang lain. Tanpa orang lain kita tidak punya apa-apa. Semoga Allah mengampuni kita semua. Kita mulai hari ini kita menjadi orang yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk orang-orang terdekat dengan kita, untuk orang tua kita, dan untuk sahabat-sahabat kita yang bersama kita di kantor-kantor di mana kita berada. Dan kita tidak akan pernah menyakiti orang lain, dan kita tidak akan pernah menyakiti siapapun, apapun makhluk Allah, tidak akan menyakiti. Kata Nabi, jangan membuang air kecil di lubang. Itu dilarang oleh Nabi. Kenapa? Jangan di situ ada binatang sedang berteduh di situ, ada semut sedang berteduh di situ. Itu mengganggu. Makanya jangan sampai membuang kotoran di situ. Jangan membuat sumur yang lebih dalam dari sumur tetangga. Kenapa? Jangan-jangan itu air tangga jadi kering sumurnya, karena sumur kita lebih dalam. Jangan membuat jendela yang bisa mengintip aurat tetangga kita. Kenapa? Karena saudara kita, tetangga kita punya aurat. Kalau kamu membuat sop, idza tabakhta barakatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kamu membuat sop, perbanyak airnya, bagi-bagi pada tetangga kamu. Begitulah akhlak sosial luar biasa diajarkan kita. Sampai seperti itu kita diajarkan. Jangan menyakiti orang lain. Dan karena itulah kita menjadi orang terbaik di muka bumi. Kata Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Dan kamu menjadi orang terbaik di muka bumi, dan karena kamu berbuat baik kepada orang lain. Dan Allah memuji Rasulullah SAW karena akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kita semua insya Allah diberkahi Allah. Allah berfikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian hari ini telah selesai, dan waktu juga yang mengakhiri kajian kita. Mudah-mudahan kajian ini bisa menginspirasi iman kita, sehingga Ramadan bukan hanya mewujudkan jadi pribadi-pribadi yang dapat secara individual, tapi bisa mewujudkan pribadi dapat secara sosial. Ada pengumuman sebentar, ada santri di luar. Mungkin Bapak Ibu mau belanja mau ingin minum zam-zam atau kurma santri dijual dia untuk kebutuhan hidup santri. Bapak Ibu Allah silahkan, atau ingin bersedekah buat santri. Mereka ada para penghafal Quran, mereka yatim duafa. Mudah-mudahan Allah berkahi semua rezekinya. Amin. Baik, bagi para jemaah yang berkenan untuk berkontribusi untuk Yayasan Fath Qurani Center asuhan dari Abi Amir, silakan bisa mengunjungi bot yang ada di depan masjid. Bisa juga untuk belanja kurma atau yang lainnya. Ada santri beliau di depan masjid, silakan untuk bisa menghubungi santrinya. Dan insya Allah untuk Senin depan kita berjumpa dengan Ustadz Abdul Syukur Yusuf dari Majelis Al-Zikra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.